Oke, sekarang kita mulai lagi part 2 ya. Ya, kita mulai lagi. Kita punya 40 menit lagi ya. Oke, parameter farmakokinetik dari phenytoin. Oke, biasanya phenytoin itu dia dalam bentuk sediaan dengan sodium Na ya supaya dia dalam bentuk garam. Jadi dia lebih mudah larut. Oke. Jadi dia ada salt form itu S ya, yang kita sebut S itu namanya salt form. Jadi kalau dia dengan membentuk phenytoin biasa itu dia sifatnya asam ya. Kalau dia bereaksi dengan natrium misalnya, dia membentuk natrium fosfat, natrium phenytoin ya, sodium phenytoin. Makanya ya dia ada solve formnya 0,92. Oke. Kemudian time to peak artinya kapan dia akan sampai jadi konsentrasi tertinggi itu 3 sampai 12 jam ya, tergantung dari dosis dan formulasinya. Protein binding saya udah jelaskan tadi, 90% dia terikat kepada albumin ya, hanya 10% yang bebas ya. Yang mana yang lebih efektif, yang terikat atau yang bebas? Coba ambil Yang bebas. yang bebas ya, yang terikat dia tidak efektif ya. Nah, perlu perhitungan konsentrasi yang disebut corrected concentration ya pada pasien yang mempunyai albumin rendah. Bisa kalian jelaskan ini? Ya, kemudian route of eliminasinya itu 95% melalui hepar. Jadi dia kalau ada penyakit liver, kayak hepatitis, nah itu akan mengganggu clearance-nya. Oke. Nah, Vmax-nya secara populasi, dalam populasi Vmax itu di antara 6 sampai 7 miligram per kilogram per hari ya. Sedangkan KM itu apa KM? KM itu adalah konsentrasi ketika Vmax-nya adalah 0,5 ya. 4 jadi KM-nya 4 sampai 5. Jadi KM itu adalah konsentrasi di mana Vmax-nya adalah setengah ya. Vmax-nya adalah setengah gitu. Oke. Nah, T setengah kalau kita biasanya ambil ya, T setengah itu apa? Waktu paruh ya. Nah, itu 6 sampai 24 jam ya, tergantung pada dosis apakah melewati atau mendekati Vmax atau tidak. Dan dalam sistem yang mengikuti non-linear itu ya, T setengahnya emang nggak bisa diperkirakan ya. Jadi tergantung dari konsentrasinya dan arusnya dan sebagainya ya. Kemudian waktu untuk mencapai steady state itu adalah 2 sampai 6 hari ya. Steady state, oke. Waktu optimum untuk mengambil sampel darah, dianjurkan mengambil sampel darah sebelum minum obat. Artinya adalah nilai nilai trough, karena sebelum minum obat itu mempunyai nilai yang terendah. Betul nggak? Nah, jadi kita ambil yang trough ya setelah dia mencapai steady state. Kenapa kalau kita mau ngambil darah untuk TDM mesti apa kalau bisa harus udah mencapai steady state? Kenapa? Kenapa? Karena kalau setelah mencapai steady state itu konsentrasinya udah nggak berubah lagi apa di dalam darah. Itu bukan. Mm-mm. Ada lagi yang lain yang mau jawab? Betul ya tadi ya. Jadi sekarang kita
lihat lebih jauh yaitu mengenai volume distribusi. Ya, kalau volume distribusi kita lihat kepada neonates dan anak kecil kurang dari 1 tahun ya, itu kira-kira 1 sampai kurang lebih 0,3 liter per kilogram. Sedangkan untuk anak-anak yang sudah agak besar lebih dari 1, untuk orang dewasa maupun untuk orang tua geriatrik ya. Ini ada, ini algoritmenya ya, volumenya, volume distribusi ya. Jadi kamu harus retain nih ya 0,65 ya per kg. Nah, salt formnya tadi udah ya. Ini ya, next ya. Next, enggak pakai ini susah. Oke, volume distribusi tadi udah. Kemudian kita lihat kepada apa ini? Vmax ya, Vmax dan KM. Oke, Vmax untuk anak-anak kecil ya, ini belum ada KM-VM-nya. Sedangkan untuk dewasa ya anak-anak remaja mencapai kemudian dewasa itu 4,3 tambah kurang 3,5 ya, jadi 7. Kamu perhatikan ya, jadi sekitar anak dewasa kan 4 plus minus 3,5 ya sampai dengan 7. Ini KM, ini Vmax 7. Nah, ada catatan sini ya untuk pasien-pasien yang obes. Artinya apa? Obes, berat badannya besar ya, obes. Vmax untuk phenytoin ya sebaiknya berdasarkan ideal body weight ya, yang kemarin praktikum kita udah ya menguji itu ideal body weight. Kemudian estimate for Vmax dan KM in neonates and infants up to 1 year are uncertain. Oke. Some data suggest an initial slow rate of metabolism followed by a rapid increase in the ability to eliminate phenytoin. Artinya mula-mula phenytoin itu dikeluarkannya lambat, tapi akhirnya cepat gitu. Ya, jadi hanya kalian perhatikan VMKM. Ya, oke. Waktu untuk mengambil sampel darah. Ya, nah sampel darah IV phenytoin sodium atau fosfenitoin ya lebih dari 2 jam setelah infusnya berakhir. Oke, kalau IM, nah fosfenitoin juga bisa diberikan secara IM intramuskular, ya, di mana dia akan lebih dari 4 jam. Kenapa 4 jam? Karena dia menunggu untuk absorpsi dulu, ya kan kalau IM itu perlu diabsorpsi, ya. Oral itu 24 jam, ya setelah loading dose. Oke, kalau ini kalau loading dose itu cepat kita bisa mengetahui. Tapi kalau limit
apa namanya sini maintenance dose ya. Jadi harus kita biasanya menggunakan trough yaitu konsentrasi yang terendah. Nah, kita baca catatan sini ya. Concentration measurements not necessarily recommended but may be useful for assessing ya uh, V VM ya. If VM maksudnya ya, appears to be unusually large, consider potential of decreased protein binding. Oh, V di sini adalah VD ya, VD. Oke, kalau VD-nya besar ya, kita harus consider ada adanya protein binding yang eh, berkurang ya, karena kalau dia berkurang protein binding, dia lebih banyak yang bebasnya. Okay. Morning sampling time is probably acceptable with bedtime dosing if time of sampling after dose is inconsistent. Nah, maka kita misalnya untuk menguji, oke, okay, menguji. Jadi kita mau morning kan, jadi bedtime dose. Jadi artinya si pasien itu minum obat ya pada waktu bedtime malam. Nah, paginya boleh di eh, sampel ya paginya. Oke. Nah, faktor-faktor lain yang perlu diperhatikan yaitu laju absorpsi phenytoin bervariasi dan cenderung lambat. Ya, antasida dapat menurunkan absorpsi phenytoin. Ya, nah karena antasida ini kan bersifat basa, phenytoin bersifat asam, sehingga mereka dapat bereaksi. Ya, nah bioavailabilitas akan dipengaruhi oleh formulasi obat juga. Ya, makanya tidak dianjurkan untuk gonta-ganti merek dagang. Artinya misalnya kamu pakai Phenytoin ya dari pabrik Sanbe gitu ya. Dan jangan ganti-ganti gitu. Ya, terutama kalau dia apa namanya? Terutama kalau dia adalah yang lepas lambat. Ya, kalau dia lepas lambat dia nggak boleh gonta-ganti merek dagang. Nah, kehamilan dapat meningkatkan clearance. Ya, karena kehamilan tuh dia dapat meningkatkan clearance. Obat-obat dapat menstimulasi atau menghambat enzim hepar. Nah, oleh karena itu, ya khususnya untuk SIP2C9 dan 2C19 ya. Contoh obat yang dapat menstimulasi enzim. Karena biasanya yang untuk ini adalah SIP34A, 3A4 ya, tapi yang ini SIP-C ini ya 2C9. Oke. Contoh obat yang dapat menstimulasi enzim, apa akibatnya pada kadar. Mana tadi saya mana obat yang dapat menstimulasi enzim ya. Akibatnya kalau dia menstimulasi enzim seperti rifampicin dan karbamazepin, akibatnya apa terhadap kadar phenytoin? Ayo siapa yang bisa jawab? Apa akibatnya? Kalau ada yang mempercepat enzim, menstimulasi enzim. Apa guna enzimnya? Enzimnya berguna untuk memetabolisme kan. Nah, kalau enzimnya terlalu banyak, jadi metabolismenya terlalu aktif, apa akibatnya? Kadar Untuk phenytoinnya. obat penyesuaian, Bu. Pak, Hah? maaf. Phenytoinnya apa? Maaf tadi pertanyaannya apa, Pak? Boleh diulangi, Pak? Apa akibatnya kalau ada obat yang dapat menstimulasi enzim? Apa akibatnya terhadap kadar phenytoin? Ayo, tolong jawab. Distimulasi berarti menurun ya, Pak? Ya, jadi kadarnya akan menurun. Ya, nah sekarang
Sebaliknya, ada obat yang dapat menghambat enzim. Ya, nah contohnya simetidin, ciprofloxacin, fluconazole, isoniazid, ya, ticlopidin. Apa akibatnya pada kadar phenytoin kalau dia menghambat enzim? Ayo, dijawab. Menurun juga. Hah? Menghambat enzim penyitoin kan apa? Heparitik. Ya, Menurun dia kan Pak? menghambat enzim untuk metabolisme. Artinya phenytoinnya akan apa kadarnya? Menghambat berarti akan meningkat ya Pak? Meningkat. Ya, jadi konsentrasinya akan meningkat. Ya, kalau dia ada enzim yang menghambat. Ya, yang menghambat enzim maksudnya obat yang menghambat enzim. Ya, oke. Nah, efek berkaitan dengan ikatan protein. Nah, ini yang agak penting juga ya. Kok ini? Bentar. Nah, karena 90% phenytoin itu berikatan dengan albumin ya, hanya obat yang dalam keadaan bebas, tidak terikat protein yang aktif dan mengalami metabolisme di hepar. Beberapa obat dapat berkompetisi dengan phenytoin dalam mengikat protein dan berpotensi ya dapat melepaskan phenytoin dari ikatan proteinnya. Jadi dia seakan-akan interaksi obat ya. Jadi obat kan phenytoin itu dia ikatan dengan protein itu 90%. Kuat atau lemah? Kuat atau lemah? Ini saya agak cepat dikit ya karena takutnya udah mau habis lagi waktunya ya. Jadi dia akan karena dia kalau ada molekul yang ikatannya lebih kuat terhadap protein, dia akan menendang ya. Jadi phenytoin itu akan ditendang sehingga banyak yang bebas. Akibatnya akan terjadi keracunan ya, toksisitas. Jadi contohnya adalah yang dapat menendang phenytoin dari ikatan protein adalah valproat dan salisilat ya. Nah, pada kondisi di mana kadar Oh berarti albumin. minumnya jangan dibarengin ya Pak? Iya, iya, tunggu kita agak cepat dikit ya. Pada kondisi di mana kadar albuminnya rendah, ya contohnya sindrom nefrotik, penyakit liver dan kurang gizi, ya maka akan lebih banyak phenytoin dalam keadaan bebas. Nah, maka toksisitasnya akan meningkat. Namun karena phenytoin dalam keadaan bebas juga dapat demetabolisme, maka kadar total mungkin akan cenderung turun. Nah, ini agak susah kamu mengerti kali. Ngerti nggak kalimat ini? Ayo cepat jawab. Enggak, Pak. Putus-putus Pak. Putus-putus ya koneksinya. Ada yang apa? Jadi, sekali lagi saya terangkan ya. Albumin kan, phenytoin kan, dia 90% terikat albumin, 10% bebas. Ya, yang aktif itu yang bebas. Oke. Nah, sekarang kalau dia albuminnya sedikit, misalnya kalau albuminnya sedikit, jadi banyak yang bebas nggak? Banyak yang bebas ya, Iya maka Pak. dapat terjadi toksisitas. Tapi kadarnya nanti akan cenderung sama ya kan tadinya dia bebas terus dia naik kadarnya tapi nanti lama-lama dia akan sama lagi gitu ya. Nah, meskipun kadar totalnya sama, tapi kenapa dia turun lagi? Karena si phenytoin bebas ini dapat di metabolisme ya, sedangkan ferritoin yang terikat albumin itu tidak dapat di metabolisme. Nah, karena mereka bebas, mereka itu dapat di metabolisme. Nah, sehingga kadar totalnya kan turun. Nanti enggak? Kan kadar total itu bebas tambah yang terikat. Ya. Nah, contohnya ya, misalnya pada albumin normal, 9, kalau kalian ingat, ini kan ada pernah di praktikum farmakologi 1 ya. Oke. Misalnya pada albumin normal 90% terikat, 10% bebas. Nah, kalau 100 miligram phenytoin, maka 90%, 90 miligram terikat, 10
miligram bebas ya. Nah, 5 miligram akan mengalami metabolisme ya, 90 miligram terikat, 5 bebas. Ya karena 5-nya ini ya kan dia 10 bebas kan. Nah, dari 10 bebas itu 5 akan mengalami metabolisme. Ya, maka dia tinggal berapa? 10 bebas kan? 5 mengalami metabolisme. Dia tinggal 5 yang bebas. Betul nggak? Iya, Pak. Jadi kadar totalnya berapa? 95 ya, 90 tambah 5. Nah, seakan-akan dia itu kan harusnya kan 100 kadar totalnya, kok 95 turun ya. Nah, tapi dia ada 5 yang bebas ya, 5 miligram bebas. Oke. Jadi dia sebenarnya kadar totalnya turun, tapi kadar bebasnya ya tetap ada 5 miligram. Oke, jika albuminnya kurang kurang 80% terikat, 20% bebas, maka 100 miligram phenytoin, 80 miligram terikat, 20 miligram bebas. Ya, dan 5 miligram termetabolisme. Misalnya ya. Jadi dia terjadi jadi akhirnya dia di 80 yang terikat, 15 bebas. Ya kan dia 10 bebas tambah 5 lagi bebas. Jadi 15 bebas ya. Tapi di 80 tambah 15 kan 95 ya. Kalau totalnya itu agak turun, tapi yang bebasnya naik. Jadi konsentrasi naik, yang bebasnya meningkatkan resiko toksik. Maju lagi ya. Next ya. Oke. Nah, menghitung loading dose. Untuk menghitung loading dose, kita pakai IV bolus rumusnya, yaitu CP sama dengan S kali F kali dose dibagi dengan VD. Tapi kalau F kan, F-nya di sini selalu 1 karena ada injeksi. Ya. Nah, dosis itu CP kali VD dibagi S kali F, karena ini kan VD kali CP. Ya. Kita mau cari dosisnya, jadi dosisnya dibagi S kali F. Ya. Nah, biasanya F itu 1, S itu kalau untuk phenytoin itu 0,92 ya. Ada juga buku yang mengatakan 0,9 ya. Nah, kalau yang dipakai adalah phenytoin natrium. Oke. Kalau kita berdasarkan populasi data itu VD 0,65 liter per kg. Oke. Nah, menghitung maintenance dose kita memakai Michaelis Menten ya. Nah, ada buku-buku tertentu yang menggunakan istilah DR, dosing rate ya, yaitu dos dibagi dengan DVD ya, apa? VD DR ya. Oke. Jadi ini rumus rumus Michaelis Menten ya. Sehingga kalau kita mau tahu CSS average, yaitu Michaelis Menten ini S kali F kali dos bagi tau ini ya. Oke. Nah, bila kadar albumin serumnya rendah, ya, konsentrasi total phenytoin tidak berubah, tetapi konsentrasi phenytoin bebas akan bertambah, maka akan jadi toksisitas meningkat. Jadi kita harus melakukan koreksi atas nilai konsentrasi yang dihambat dalam TDM tersebut, ya, yang kita sebut corrected concentration. Konsentrasimu yang saya ejek apa? Kok ejek? Saya apa tadi? Jadi kita harus melakukan koreksi. Jadi kita harus koreksi dia, ya. Nah,
Untuk yang rumusnya ya, untuk yang albuminnya rendah. Ya, oke, saya mau tanya dulu. Kira-kira penyakit apa yang albumin menyebabkan albumin kita rendah? Ginjal bukan Pak? Ginjal. Ya, ginjal juga karena ginjalnya bocor, albumin kan dikeluarkan melalui ginjal. Ya, Putus ada Pak, lagi maaf. apa? Kenapa? Putus-putus Pak suaranya Pak. Apa putus-putus? Iya, iya, maaf, maaf. Ini koneksi internet ya. Ya, your internet connection is unstable katanya. Ya, kendala ya. Oke. She reported rumusnya, ya, rumus koreksinya itu konsentrasi pada normal binding ya sama dengan konsentrasi yang reported artinya yang diukur, hasil yang diukur ya dibagi 0,9 dikali albumin per 4,4. Kenapa 4,4? Karena ini unitnya itu Amerika ya 4,4 atau 44 ya kemudian plus 0,1. Nah, dia menghasilkan eh, si normal binding ya. Nah, kadar albumin yang normal adalah 3,5 sampai 5. Maka nilai tengahnya di sini ambil 4,4 ya. Nah, misalnya kadar albumin pasien itu 2,2. Nah, albuminnya 2,2 berarti setengahnya ya. Akan didapat dalam TDM kadar phenytoin yang total 15 miligram per liter. Maka setelah koreksi, ini kan kalau kita dapatkan di TDM itu 15 ya. Setelah kita koreksi kadarnya, maka sebenarnya adalah 27,27 ya. Instead of dari cuma 10 sekarang 27,27 instead of 15 doang ya. Nah, sudah di atas kadar toksik yaitu 20 gram. Jadi, meskipun kadar sebenarnya ada 15 gram, efek yang ditimbulkan seakan-akan kalau kadarnya adalah 27,27. Oke. eh, hmm, tadi mana? Nah, jadi tadi yang sampai sini ya. Nah, sekarang ini kalau albumin rendah doang. Ada juga dia jika albuminnya rendah dan ada gagal ginjal parah. Nah, di situ urea kan kalau orang pada gagal ginjal ureanya kan naik ya. Nah, urea dan zat-zat toksin lain dapat berkompetisi dengan phenytoin dengan mengikat albumin juga. Ya, oleh karena itu akan semakin banyaklah phenytoin yang bebas. Nah, dan pada itu kita rumusnya agak beda dikit yaitu C reported dibagi 0,9 kali 0,48 ya dikali albumin dibagi 44. Masih kali lagi tambah lagi 0,1 ya. Oke, jadi albumin kita masukin situ. Tapi di Indonesia saya rasa albumin itu kayak 30, 20, 10 itu ya di sini kan 4,4. Jadi kalau kita itu albuminnya 23, jadi kita harus pakai 2,3. Ya sih. Oke. Ini untuk yang non-linear kita nggak bisa mengikuti 5 kali tes setengah nggak bisa ya. 3 sampai 5 kali tes setengah nggak bisa. Maka kita ada rumus untuk mencapai 90% steady state ya. Nah, ini rumusnya panjang pisan nih ya, panjang ya. Rumus untuk menghitung mencapai steady state. Panjang ya. Rumusnya. Tapi kita udah tahu KM, udah tahu Vmax dan KM itu udah enak ya. Saya agak cepat dikit ya karena udah mau habis waktunya. Waktu untuk untuk menghitung waktu untuk mencapai konsentrasi tertentu ini dia ya. Nah,
Contoh hitungan, Pak Ali umur 50 tahun dimasukkan ke rumah sakit karena serangan status epileptikus yang berhasil dihentikan dengan IV lorazepam. Dokter ingin melanjutkan terapi dengan IV phenytoin, rekomendasi loading dose dan maintenance dose untuk mencapai konsentrasi efektif 10-20. Ya, diketahui berat badannya 85, tingginya 170, kreatinin serumnya 1,6, albuminnya 4,6, VD-nya 0,65 liter per kg. Nah, sekarang kita lihat loading dose. Loading dose itu selalu rumusnya saya target sama dengan S kali dose ya dibagi VD. Nah, kita mau cari dose-nya. Jadi dose-nya kita masukkan C target dikali VD dibagi S. Ya, dapat hasilnya adalah 1.200 ya secara IV infus tidak melebihi 50 mg per menit. Ya, sebenarnya oke. Nah, lanjut lagi. Vmax kan tadi sudah kita dapat loading dose. Kita mau cari maintenance dose. Yang ini sih cuman soalnya sama kayak ulang. Saya copy paste ini ya. Jadi kita pakai Vmax populasi 7 miligram per kg per hari. Nah, KM populasi 4. Terus kita masukin dulu Vmax-nya karena 7 kalikan berat badan ya. Kali 85 gram akhirnya dapatnya miligram per hari. Ya, 595. Dan setelah itu nah, di ada rumus ini. Ini kan rumus Michaelis Menten. Jadi setelah kita mendapatkan Vmax dan KM-nya, kita masukkan ke sini ya. Nah, CSS yang kita inginkan 15. Ya, kalau loading dose 20 karena itu yang paling maksimal ya. Nah, ini 15. Nah, kita kasih dia. Ini 15 hitung. Setelah dihitung dia dapat maintenance dose-nya 470 miligram ya. Dalam bentuk apa sih sebenarnya dalam bentuk phenytoin. Ya. Nah, sekarang kita sudah dapatkan maintenance dose dengan 470. Kita convert dulu kalau ke natrium ferritoin itu dibagi 0,92, akhirnya kita dapat 510. Yang dapat kita bulatkan jadi 500. Ya. Next. Nah, kapankah steady state akan tercapai? Ya, kan nggak bisa kita pakai 5 kali T setengah ya, tapi kita pakai rumus yang panjang ini. Masukkan KM, VD, Vmax, ya dosisnya, maka dapatkan T90-nya adalah 7,4 hari. Artinya diperkirakan setelah 7 hari atau 1 minggu baru dia mencapai steady state. Oke. Nah, kemudian sekarang kita ternyata, nah ini ya, setelah diberikan dosis 500 mg per hari, Pak Ali masih mengalami serangan epilepsi. Setelah 2 minggu diambil sampel darah untuk TDM, maka ternyata konsentrasinya cuma 6 mg per liter. Rekomendasi dosis baru. Jadi dia kan kita maunya 10 sampai 20. Dia 6 terlalu rendah. Oleh karena itu epilepsinya nggak sembuh. Nah, sekarang kita rekomendasi dosis baru untuk mencapai 15 ya. Nah, masukkan ke rumus mekanisme maintain karena kita dapat Vmax. Vmax-nya kita masukin ke sini, CSS-nya kan 6. Ya, masukin 6 sini. Terus dapatnya Vmax 705. Nah, KM tetap pakai populasi yaitu 4 mg. Masukkan ke rumus mekanisme maintain dengan CSS 15. Nah, kita dapatkan 556,5 mg per hari phenytoin. Nah, untuk natrium phenytoin maka kita bagi 0,92. Dapatnya 604 mg atau kita bulatkan jadi 600 mg. Ya. Apakah ada pertanyaan sampai sini? Ada Tidak pertanyaan ada, nggak? Pak. Nggak ada ya. Kalau nggak ada, saya stop recording terus kita foto dulu, ya.